Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebagaimana biasa, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita persiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 6 Oktober 2025, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dasaluhu nasida tod di parhobas aka nasinurum mangurupi aka sitian haluauni. Demikian firman Tuhan. Para pelayan Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa bahwa hidup ini berat. Masalah datang silih berganti, pergumulan tidak ada habisnya. Dan kadang kita bertanya, apakah Tuhan benar-benar peduli? Tapi hari ini saudaraku, melalui firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 14, kita diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya peduli, tetapi aktif bekerja untuk menjaga dan menolong kita. Bahkan dengan mengutus roh-roh pelayan dari surga. Saudaraku, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Penulis Ibrani ini menjelaskan bahwa malaikat adalah utusan, roh, makhluk ciptaan yang melayani umatnya. Yesus jauh lebih tinggi dari para malaikat. Mereka tidak memiliki kehendak sendiri, tapi tunduk pada kehendak Tuhan. Dalam budaya Yahudi, ada kecenderungan memuliakan malaikat terlalu tinggi. Bahkan hampir menyembah mereka. Tapi firman Tuhan jelas, malaikat adalah pelayan, bukan objek penyembahan. Saudaraku, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ini adalah janji luar biasa. Tuhan mengutus malaikat untuk menolong orang percaya. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana malaikat melayani umat Allah. Ada Elia yang hampir menyerah, diberi makan oleh malaikat. Dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Dalam kitab Daniel 6 ayat 22, ada Daniel yang diselamatkan di gua singa karena Tuhan mengutus malaikat. Petrus yang dilepaskan dari penjara oleh malaikat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7-10. Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli dengan umatnya. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaliknya dengan kita. Kalau surga saja mengutus malaikat untuk melayani kita, bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita pun dipanggil untuk melayani sesama. Dalam Matius 10 ayat 8 berkata, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah dengan cuma-cuma." Saudaraku, pelayanan bukan hanya tugas pendeta atau penatua. Melayani bisa dalam bentuk sederhana. Mendoakan orang, memberi waktu, mendengarkan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Hari ini saudaraku,
mari buka hati dan berkata, Tuhan, pakailah aku untuk melayani sesama. Seperti malaikat yang Engkau utus, utuslah aku. Jadi jangan takut melayani hidup ini, saudaraku. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan aktif menjaga kita, bahkan mengutus utusannya untuk menolong kita. Dan kini, Dia juga ingin memakai kita menjadi saluran berkat, kasih, dan terangnya di dunia ini. Jadilah pelayan Allah. Mulailah dari dirimu sendiri, dari hal yang kecil dan sederhana. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami puji sembah Engkau Tuhan. Lewat kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau telah menjagai kami, melihara kehidupan kami di malam yang gelap, hingga oleh kasih-Mu juga mengantarkan kami ke pagi hari yang cerah, hari yang baru, hari yang penuh sukacita pada saat ini. Engkau bangunkan kami, sehingga kami boleh menikmati udara yang segar. Bapa yang baik, terima kasih juga untuk firman Tuhan, yang telah menyegarkan hati, jiwa, dan pikiran kami, yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau Allah, Tuhan kami, mengutus roh-Roh-Mu untuk melayani kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus untuk satu hari ini, kami ingin melakukan banyak pekerjaan, aktivitas kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kami. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama kami untuk mengarahkan kami, supaya semua aktivitas pekerjaan kehidupan kami satu hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami, Tuhan, oleh karena kehidupan dunia ini yang selalu menggoda kami, menjadikan kami jauh dari Tuhan dan berpengharapan jauh dari Tuhan. Namun biarkan kami, Tuhan, hidup di dalam rangkulan kasih Tuhan, supaya kami merasakan bahwa Engkau lewat kasih-Mu tetap merangkul kami, sehingga kami meyakinkan diri kami, percaya kepada Tuhan, bahwa kami hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Dan kami boleh mampu melakukan semua aktivitas kami dalam satu hari ini, seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kehidupan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Bapa yang baik, biarlah roh-Roh-Mu yang turun dari surga melayani kehidupan kami, turut memampukan kami untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kehidupan kami bersama-sama di dalam sukacita, damai, dan penuh pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang telah Engkau perbuat kepada kehidupan kami. Jadi sukacita hidup kami, berkat di dalam kami. Biarkanlah berkat itu mengalir dan hidup bertumbuh di dalam kehidupan kami, supaya kami diarahkan juga untuk menjadi berkat kepada setiap umat. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari semua kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan dan tetap disebut menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.